Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, masih dalam suasana Agustusan ini ya, merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun agak terasa beda ya tahun ini perayaannya, karena apa yang kita rayakan ya? Selalu itu pertanyaannya. Apakah ekonomi kita yang terpuruk, nilai tukar rupiah yang merosot yang kita rayakan, ataukah MBG yang memakan korban keracunan ratusan siswa di Brastagi, ataukah bencana alam di NTT dan Sumatera ya, dan kemudian apakah kita merayakan pidato presiden yang lantur dan kemudian kita semua tepuk tangan begitu ya, dan kemudian itu langsung disambut dengan keesokan harinya ya, demo mahasiswa UI begitu ya. Tentu kita sebenarnya berharap ya, akhirnya ada yang bersuara ini, ada demonstrasi ini, ada yang protes, ada yang sadar ya bahwa kondisi kita ini tidak baik-baik saja begitu ya. Dan namun kita akan membahas juga karena demo ini pun jadi tanda tanya juga begitu ya, karena kita tahu akar permasalahan apa begitu ya, akar permasalahan yang kita hadapi di negeri ini. Namun biasanya kan demo itu ada tuntutannya 3 begitu ya, tapi ini 8 tuntutan begitu ya. Nah, ini yang menarik, 8 tuntutan mahasiswa ini juga menimbulkan tanda tanya ya, karena seperti tidak fokus gitu ya, melebar kemana-mana. Kita akan membahasnya ya, sebenarnya solusi apa yang paling tepat ya untuk mengatasi kondisi saat ini bersama narasumber yang sudah hadir. Ada Bang Marwan Batubara. Assalamualaikum Bang Marwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Narko. Assalamualaikum Pak Narko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Pak Ismet ya. Assalamualaikum Pak Ismet ya. Mobil-mobil kita bukan bapak yang suruh dia pergi. Tapi sejarah mencatat apa yang telah kita perjuangkan, dan sejarah mencatat bahwa tujuan kita selalu adalah tujuan yang baik. Sehingga hari ini bukan tentang menang atau kalah, bahwa pergerakan mahasiswa akan selalu ada, akan selalu kuat, dan akan selalu melawan siapa saja yang tidak berpihak pada rakyat. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Ya, ini sebenarnya saya cukup bersyukur juga, wah akhirnya ada demo ya, meskipun tapi setelah saya baca tuntutannya ini, mungkin saya ke Bang Marwan dulu ini ya. Kita baca dulu 8 tuntutan mahasiswa ya. Kalau dulu ya, mahasiswa itu ada tritura, 3 tuntutan rakyat begitu ya. 3 saja, cukup 3, nggak banyak-banyak. Kalau sekarang itu 8, yang dulu 7+5 atau 8+5 gitu ya. Ada pernah itu. Iya, yang sebelumnya ini plus ini begitu. Jadi sekarang itu jadi banyak sehingga nggak fokus sebenarnya apa sih yang dituntut ini, kok banyak banget. Dan yang menariknya dari 8 tuntutan ini, begitu banyak 8, nggak satu pun yang menyentuh pokok permasalahan ya. Karena nggak satu pun menyebut Jokowi yang sudah merusak selama 10 tahun begitu. Nggak disebut sama sekali oleh mahasiswa ini, entah mengapa ya. Ini pertama tuntutannya, hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Apa sih ini? Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri, kan terlalu luas dan terlalu debatable ya Bang Marwan ya. Terlalu melebar begitu. Karena ini kan bisa jadi argumentasinya macam-macam nih, penjajahan yang mana ini ya begitu ya. Kemudian yang kedua, hentikan kolusi, korupsi dan nepotisme KKN. Nah, ini juga korupsi yang mana, KKN yang mana? Apakah nggak menukik ke permasalahan? Apakah yang sumber permasalahan yang sudah ditetapkan sebagai nominasi terkorup OCCRP, apakah itu begitu? Nggak disebut begitu ya. Ini korupsi yang mana? Padahal korupsi kan banyak banget begitu. Kemudian wujudkan reforma agraria sejati. Apa sih? Maksudnya langsung apa? PIK 2 begitu ya, atau apa gitu ya, langsung jadi tidak fokus ke permasalahan. Keempat, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Oke. Kelima, mengevaluasi total PSN serta menghentikan MBG dan KDMP. Oke. 6, menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan transfer ke daerah TKD serta mengembalikan otonomi daerah. Ketujuh, menetapkan status bencana nasional untuk Sumatera dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Kedelapan, menghentikan represivitas dan intervensi TNI Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YONTP. Maksudnya ini langsung sebenarnya ya, TNI nggak boleh punya SPPG gitu atau gimana gitu ya, atau itu mungkin langsung aja disambung oleh Bang Marwan Batubara ini nih. Dari 8 ini banyak sekali nih Bang Marwan tuntutannya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau bicara mahasiswa turun aksi, ya secara umum ya kita menyambut baiklah
bahwa ada kepedulian terhadap masalah-masalah bangsa, masalah-masalah rakyat, dan sekaligus juga itu ada yang diadres, yaitu terutama dengan 8 itu kan kita melihat terutama itu yang diadres fokusnya itu adalah presiden, kemudian juga DPR. Lalu juga di situ untuk menyadarkan rakyat supaya tahu masalah. Ini masalahnya seperti ini nih gitu. Nah, jadi itu kita sambut baik, mau turun gitu. Tapi yang kita sedikit khawatir sebetulnya apakah ini murni 8 ini berasal dari mahasiswa atau ada yang memang punya kepentingan bahwa mahasiswa itu cukup nuntut ini aja gitu. Kayak udah di-setting ya tuntutannya? Ya, lalu ada yang lebih prioritas mendesak untuk digugat, itu kok tidak masuk gitu. Nah dari situ kita bisa juga menganalisis dan sedikit mengkhawatirkan lah ya. Ini jangan-jangan ada yang mengarahkan mahasiswa, ada yang memang punya logistik untuk mahasiswa itu hanya menyuarakan ini dan tidak sedikit pun menyentuh tokoh yang sudah digugat 10 tahun terakhir ini, yang memang sudah bikin rusak negara dan terlibat diduga dalam banyak kasus korupsi, yaitu Joko Widodo. Tidak ada gitu. Bukan hanya Jokowi sebenarnya Bang Marwan ya. Jadi ya ini ya Jokowi, Gibran, Prabowo, DPR juga nggak disentuh. Padahal ini semua yang bertanggung jawab atas amburadulnya jalannya pemerintahan kan. Betul. Jadi ada Luhut juga mungkin. Kalau dulu kan DPR diserbu tuh reformasi udah jelas. Karena kan bertanggung jawab ini DPR. DPR nggak diserbu, nggak disentuh. Pemerintah Prabowo-nya juga nggak disentuh, apalagi Jokowi biangnya nggak disentuh juga nih. Iya. Jadi karena itu kita mau ingatkan mahasiswa supaya hati-hati. Yang selama ini kan suka menyatakan sikap kalau diajak sama-sama oleh masyarakat sipil untuk melakukan pernyataan sikap atau buat pernyataan terbuka, itu bilang tidak mau ditunggangi oleh yang ngajak. Misalnya petisi 100 dulu, GMKR pernah ya, ngajak mahasiswa BEM itu untuk bersuara, itu sebagian itu tidak mau. Kenapa? Karena tidak mau ditunggangi. Nah, tapi sekarang ini dengan 8 tuntutan itu kan orang bisa mengkhawatirkan, tidak menuduh. Tapi jangan-jangan ini ada logistik yang mereka terima dari entah geng Jokowi, Solo, atau apa. Tapi yang jelas belakangan ini dari teman kita, di GMKR itu sudah mengungkap adanya yang namanya geng SSB, Singapura, Solo, Bandung. Singapura ini siapa? Yang konon katanya itu setiap Sabtu ada konglomerat yang terlibat dalam berbagai kejahatan state corporate crimes bersama Jokowi ngumpul di Singapura. Ada juga biang mafia migas di sana. Mengumpul untuk apa? Untuk salah satunya menggugat atau menyerang kebijakan Prabowo. Lewat apa? Lewat PKH. PKH itu Satgas PKH yang menertibkan hutan dan tambang. Mereka kumpul di sana. Untuk apa? Untuk salah satunya melawan Prabowo. Lalu ada S kedua itu Solo. Solo ya Jokowi. Bandung itu siapa? Itu ada KDM yang coba diorbitkan oleh oligarki hitam ini gitu untuk menjadi entah itu nanti belakangan jadi wapres atau jadi presiden kalau target untuk menjatuhkan Prabowo itu berhasil. Jadi SSB ini sebenarnya berperan untuk melawan Prabowo dan bisa juga untuk menjatuhkan Prabowo. Nah, mereka berkepentingan untuk merusak citra Prabowo. Maka yang dirusak itu ya tadi lewat 8 itu tanpa peduli bahwa penjahat utama selama ini itu ya Jokowi gitu. Termasuk juga yang namanya Gibran. Ini kan anak haram konstitusi. Nggak disebut, itu sih haram konstitusi. 8 itu nggak disebut sama sekali. Saya tidak mau menyatakan bahwa mereka secara terbuka ini ditunggangi. Saya cuma mau bilang hati-hati. Jangan sampai Anda dimanfaatkan orang, karena itu fahamilah masalah. Dan kalau kami yang tua-tua ini ngajak,
itu bukan mau menunggangi, tapi untuk menyuarakan secara bersama bahwa yang pantas kita gugat itu pertama Jokowi, kemudian baru Prabowo, supaya lurus. Ya, buktinya apa? Begitu banyak kejahatan di MBG, begitu banyak juga yang sudah menggugat dan sudah terbukti bahwa yang digugat sebelumnya itu bisa dibuktikan lewat adanya kejahatan oleh pimpinan MBG. Artinya, kalau dari dulu Prabowo mau mendengar gugatan masyarakat, tidak separah ini rusaknya. Tapi minimal oke lah, dia sudah bagus mau mendengar. Gitu. Jadi karena itu, saya kira soal kita kritis itu harus bahwa Prabowo banyak bikin kesalahan, ya, atau penyelewengan, kebijakannya bermasalah, itu juga harus terus kita kritik. Tapi pada saat yang bersamaan kita tuntut Pak Prabowo. Untuk apa? Untuk mau sadar bahwa kalau orang kritis itu bukan mau menjatuhkan sampai batas waktu tertentu. Jadi urutannya memang begitu ya Bang Marwan, apa memang harus Jokowi dulu, baru Prabowo. Karena kalau langsung Prabowo yang diserang, Gibrannya naik. Malah tambah repot ini kan, keluar dari mulut buaya masuk mulut harimau. Betul, dan kita juga tidak punya agenda misalnya jatuhkan Prabowo dulu, ya kan? Nanti kita akan dengan begitu nanti kita bisa dianggap kita sebetulnya mau menjatuhkan. Padahal kita bukan itu tujuannya. Kita ngeritik Prabowo itu untuk dia kembali kepada jalur yang benar, ya kan? Tapi kalau tetap saja tidak mau, ya memang dia pantas untuk dijatuhkan. Nah, ini harus dicatat ini. Pak Prabowo, kita mau Anda mengoreksi. Banyak sebetulnya kebijakan Pak Prabowo itu lewat PKH ya, mengambil alih kembali 8 juta hektar lahan, menertibkan tambang, sudah mengambil misalnya lapangan bandara di IMIP. Nah, lalu ada kejahatan tambang, katanya ada 1000 tambang ilegal. Dia sampai menegur Panglima dan Kapolri. Tapi sebetulnya kan bukan cuma 2 orang ini. Dan dia punya anggota kabinet. Kalau ada yang seperti itu, maka semua menteri yang relevan harus menindaklanjuti. Misalnya yang di IMIP. Ini kan ada kaitan misalnya dengan imigrasi, ada dengan perhubungan. Soal tambang, minimal ada hubungan dengan Bahlil. Tapi kan tidak terdengar ini suaranya. Jadi memang di Prabowo ini programnya banyak begitu. Banyak yang mungkin sebenarnya bagus. Cuman masalahnya bukan di programnya, masalahnya dari pelaksananya yang tidak dipercaya. Pelaksananya itu masih adalah orang-orang peninggalan Jokowi. Maka tadi saya bilang kalau dia bagus program, kita kritik, dia melakukan perbaikan, oke. Dia punya program, dia ungkap, tapi tidak ada eksekusi, ya kan, oleh menteri yang relevan, maka dia harusnya memulai dengan mengganti, memecat menteri-menteri itu. Dan kalau itu tidak dilakukan, masih juga membiarkan ini terus berlangsung, termasuk dia duduk diapit oleh Jokowi dan Gibran, ya kan, ini simbol apa ini? Akan tetap mempertahankan kabinet yang sudah tidak mengeksekusi kebijakan utama dia tadi, ya saya kira memang pantas diminta untuk mundur juga gitu. Jadi semua kegelisahan masyarakat Indonesia ini memang sudah dijawab begitu ya, dengan satu foto saja. Ya. Selesai gitu. Satu foto itu menjawab semuanya. Tapi yang menarik ini Bang Marwan, tadi sudah disinggung, mahasiswa katanya tidak mau ditunggangi, kalau diajak oleh petisi 100 nggak mau. Artinya dulu itu saya memang sudah berpikir, kenapa sih ini Bang Marwan ini dengan petisi 100-nya ini kok bergerak sendiri? Kenapa sih kok nggak didukung bareng mahasiswa? Rupanya sudah pernah ya mengajak mahasiswa? Sudah pernah, dan pernah juga terbuka waktu kita misalnya datang ke Surabaya. Waktu itu ada BEM dari ITS, ada ketua BEM dari UNER, lalu ada beberapa yang dari kampus lain ya, kalau tidak salah yang dulu namanya IKIP itu apa jadi sekarang saya lupa. Tapi mereka merasakan bahwa nanti kalau kita gabung katanya itu nanti kita seolah-olah ditunggangi. Nah, malah kita bilang, kalau Anda bilang bahwa kami ditunggangi mahasiswa, kami siap. Yang penting kita sama-sama untuk membuat gerakan atau aksi-aksi. Yang penting mau gitulah.
Yang penting kan isu yang diusung, tuntutannya, Betul, bukan betul. ininya. Betul. Nah, kalau tuntutannya Mbak Is ya ditunggangin berarti ya, berbau ya, kepentingan. dan itu saya kira berlaku untuk di Di tempat-tempat UI lain. udah pernah tidak? Kalau UI, BEM UI? Pernah, tapi lewat perorangan aja ya. Tapi ya karena memang sama sikapnya seperti itu. Mereka merasa nanti ini dianggap ditunggangi gitu. Padahal yang kita bilang silakan kita dianggap sebagai objek yang ditunggangi mahasiswa, kita nggak masalah. Yang penting kita mari sama-sama menggugat. Nah kalau seperti tadi kembali ke masalah BEM UI, nah ini sudah waktunya mereka untuk pertama waspada, kedua untuk mau minimal diskusi dengan kita sebetulnya yang prioritas itu mana. Dan yang kedua, mereka supaya sadar ini sedang ditunggangi oleh Jokowi atau geng SSB tadi, Singapura, Solo, Bandung. Jangan lupa yang namanya Bandung itu KDM, Gubernur Jabar itu adalah mainan dari oligarki saat ini. Nah terakhir misalnya, kebijakan Prabowo untuk industri nikel di IMIP. Ini kan memang sangat banyak investasi yang dikeluarkan oleh Cina. Katanya ratusan sampai ribuan triliun. Membangun bandara, ini, itu, macam-macam. Dan belakangan, konon ya, itu kerjasamanya itu beralih ke Amerika. Marah ini Cina gitu. Nah, Cina juga berkepentingan untuk merongrong Prabowo. Salah satunya ya lewat SSB tadi. Ini menurut analisis teman kita. Tapi yang jelas ini perlu menjadi wake up call kepada Presiden dan kepada mahasiswa, kepada kita semua. Bahwa ada hal-hal yang mungkin bagus yang menjadi kebijakan Prabowo, tapi perlu di follow up dan dituntaskan. Bukan hanya untuk kepentingan pencitraan. Misalnya bangun 3.395 jembatan presisi, ya, bersama TNI Polri. 3.395 itu sehari berapa? Ya kan? Lalu yang bangun siapa? Kemudian biayanya dari mana? Ini kan semua pencitraan. Tidak mungkin itu bisa sampai 3.000. Sudahlah tidak mungkin, tapi juga yang bangun itu TNI Polri. Lalu uangnya dari mana? Kalau bukan ini untuk tujuan pencitraan. Sama juga. Jadi Tapi kalau Prabowo itu memang kayaknya angka-angkanya nggak harus dihitung lagi deh. ya maksud saya itu kan lebih kepada untuk pencitraan bahwa dia ini melakukan sesuatu yang signifikan untuk rakyat, untuk apa. Tapi kalau tidak akurat kan jadi Ya kalau udah bicara angka nanti dulu deh harus di. Iya, tapi kan jadi Jangan didengerin dulu deh Pak, kalau sudah angka jangan dengerin. Ya, tapi juga yang penting adalah bahwa dia ini juga tidak benar. Masa Polri, TNI yang menurut undang-undang itu tugasnya, kalau Polri itu untuk keamanan, kalau TNI itu untuk pertahanan, kok bangun jembatan dan jumlahnya ribuan pula. Lalu yang kedua dari mana dananya gitu. Ini kan dia harus hentikan seperti ini gitu. Iya kan? Baik, saya ke Pak Narko ya. Pak Narko, memang kalau dilihat dari 8 tuntutan ini sebelumnya juga ini memang sejak kapan ya mahasiswa ini seperti ini? Beberapa kali loh demo mahasiswa ini memang tidak pernah sekalipun menyentuh Jokowi. Ya. Coba pernah yang 8+5 itu nggak ada Jokowi. Kemarin ada yang malah ketemu Gibran yang aku dibayar itu kan demonya. Kemudian sekarang pun berkali-kali demo. Nah ini beda sekali dengan misalnya itu yang UI ya. Ini bukan membandingkan tapi kita membaca fakta saja. Ini beda sekali dengan apa yang disuarakan misalnya oleh Tio Adianto begitu kan. Itu kan langsung menukik ke permasalahannya. Misalnya ke Prabowo adalah orang yang paling bertanggung jawab menjalankan pemerintah, ke DPR begitu ya. Ini kalau melihatnya bagaimana nih Bang Marwan ini? Pak Narko kok Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan unjuk rasa mahasiswa 18 Agustus kemarin. Ya, saya pribadi sudah memberikan respek yang positif. Sudah mulai bergerak. Sudah mulai menyadari. Walaupun tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Marwan bahwa 8 poin tuntutan itu kurang begitu fokus, kurang begitu menukik kepada permasalahan utama yang dihadapi bangsa ini gitu. Tapi pikir saya yang mungkin ya seperti itulah masih yang ada di pikiran. Atau kita tahu semua perguruan tinggi negeri
itu di bawah kontrol pemerintah. Di bawah kontrol pemerintah. Semua perguruan tinggi rektornya angkat pemerintah. Pasti dugaan saya kuat sekali bahwa 8 poin ini dia sudah konsultasikan atau mendapatkan arahan. Tapi pikir saya paling enggak harapan saya membuka mata rakyat. Ya, membuka mata rakyat. Kalau gitu bisa berharap dari ini dong Pak Narko, universitas swasta. Ya bisa, kita berharap semua perguruan tinggi, bukan hanya perguruan tinggi negeri saja gitu. Tapi yang jelas perguruan tinggi negeri itu di bawah kontrol pemerintah. Pengangkatan rektor segala macam, dia tinggal rektor tinggal tekan dekan tekan BEM. Mana apa tuntutanmu? Bisa, dugaan itu banget. Nggak mungkin dia yang begitu fokus seperti yang diteriakkan oleh para aktivis dan para kritisi yang bersuara gitu. Tapi ini saya bilang saya sudah memberikan respek yang positif lah. Harapan saya sekarang dia seperti itu. Nanti kan lama-lama mungkin mendapatkan pemahaman yang lebih. Eskalasinya akan melebar ya. Dan juga akan memberikan edukasi atau informasi kepada masyarakat bahwa memang 8 poin ini ya masih menjadi masalah juga di negeri kita ini. Kekacauan akhir 8. Walaupun sekali lagi bukan masalah utama. Iya. Bukan masalah utama. Karena kalau misalnya ini ya memberantas KKN, hentikan KKN begitu kan, nggak mungkin bisa dihentikan kalau yang KKN itu memang pemerintah di dalam pemerintah sendiri, harusnya pemerintahnya sendiri yang dihentikan. Dan Tapi DPR-nya. saya lebih memperhatikan suara-suara yang selama ini sebetulnya menekan kepada pemerintahan Prabowo ini untuk memperbaiki kondisi itu. Tadi udah disampaikan, di samping mahasiswa ya. Tadi Pak Marwan udah mengatakan ada geng SSB. Serem saya dengarnya. Singapura, Solo, Bandung. Dan ini katanya Singapura itu isinya konglomerat punya duit, kira-kira bukan ini kan. Nah, pada kesempatan ini yang perlu saya cuma menyampaikan kritik atau masukan kepada Presiden Prabowo agar Prabowo yang menyusun pemerintahannya itu yang kuat, legitimate, sesuai dengan keinginan rakyat. Rakyat banyak kok yang baik-baik, banyak. Rakyat masih banyak yang pintar, yang berintegritas baik, yang cinta, yang jujur dan cinta negeri ini, negeri kita. Tapi yang diangkat kroni dia, yang terus terang kalau ingat katanya Rocky Gerung, 80% tak bermutu itu pembantunya Prabowo, padahal yang bermutu banyak. Jadi kalau Bapak tetap seperti ini, Prabowo masih seperti ini, ya jangan nyesel kalau nanti digusur sama SSB ditambah mahasiswa dan rakyat. Jangan nyesel. Yang nyesel kita ini. Karena pasti kita yang ikut rugi gitu rakyat itu. Maka kita mengingatkan. Jadi kalau sekarang tekanan saya tetap kepada Prabowo. Prabowo ini bekas presiden. Prabowo ini presiden, bekas tentara. Pasti dia tahu prinsip. Untuk menang perang itu, ketahui dirimu, ketahui musuh. Musuh udah tahu kok. Berarti tinggal dia tata dirinya dalam hal ini kabinetnya. Kok masih dipelihara musuhnya gitu ya? Kok dimasukin orang-orang musuhnya? Kok masih menggunakan orang-orang yang tolol dan kotor? Saya katakan orang tolol dan kotor. Mau dibilang yang tolol dan kotor? Ya bangsanya Julhas ini kan orang tolol kotor nih. Ya, salah satu Erlangga ini tolol dan kotor nih kan. Bahlil dan lain-lain. Erik. Jadi kalau nanti dia digusur sama SSB, ya jangan nyesel, jangan bilang banyak musuh saya. Dia sendiri tidak mau memperkuat diri. Kalau saya introspeksinya ke dalam lah. Jangan itu. Musuh udah jelas kok disebutkan tadi Pak Marwan. Orang yang tidak suka, ya kita katakan sementara paling gampang katakan musuh lah. Lawan politiknya gitu. Tapi kok dia nggak memperkuat diri, nggak memperbaiki diri, nggak menambah ilmu, tetap aja dia happy dengan ininya, dengan gaya-gaya dia. Dan Hambalang Boys. Ya, dia menggunakan orang-orang dia hanya pakai orang yang
dia percaya, loyal sama dia, walaupun tolol dan kotor. Saya terasa nggak, walaupun orang itu tolol dan kotor, tetap dia pakai, karena dia yakin nih orang setia sama saya. Kapan rakyat mau respect sama dia? Kapan mau produktif orang-orang tolol dan kotor ini? Dia hanya mau memikirkan dirinya sendiri. Banyak. Itu satu orang, banyak sekali. Banyak sekali. Terus dia juga merusak pembinaan personil. Kalau untuk Kapolri dengan TNI, merusak meritokrasi sistem yang berlaku di Polri dan di TNI. Dengan nepotismenya. Nepotis, walaupun itu bukan saudara-saudara. Orang dari Sabang sampai Merauke menghujat, menyerang si Sigit Kapolri turun. Dia pasti pertahankan sudah 6 atau hampir 7 tahun sekarang. Jadi kalau rakyat makin benci dia, atau rakyat tidak respect sama Prabowo, ya jangan salahkan rakyat. Dia sendiri berbuat mengelola negara nih seenak perutnya sendiri. Sistem yang ada nggak dipakai. Sama Panglima TNI. Dia kan merusak meritokrasi sistem. Rusak itu semua. Merusak itu semuanya. Nah, terus organisasi. Organisasi dia itu saya katakan bukan obesitas. Super obesitas. Organisasi yang dipakai itu super obesitas. Ini juga menjolimi rakyat. Kita tahu negara ini, ya, yang di dalamnya ada eksekutif, legislatif segala macam itu, 82% pakai duit rakyat, pajak rakyat. Pajak keringat rakyat nih, bahkan mungkin darah rakyat. Tahu-tahu hanya untuk menggemukkan orang-orang DNI di kementerian yang menterinya hampir 100 orang ini. Lebih 100 orang. Kementerian terbesar di dunia. Kan menjolimi rakyat itu. Keringat rakyat diperas. Tahu-tahu habis hanya untuk gaji anggota DPR, gaji menteri, dan gaji komisaris segala macam. Padahal kita kalau mau mengadopsi atau contoh negara lain, katanya Amerika itu pakai ini cuma belasan, pakai kementerian cuma belasan. Cina aja katanya 20-an, 21, kita 40 lebih. Belum ada Menko. Setiap menteri punya wakil. Sampai orang katakan ini bukan penghinaan ini. Ini namanya pemerasan terhadap keringat rakyat. Karena apa? Karena 82% lebih mengoperasikan segala macam ini habis di sini. Yang tinggal untuk pembangunan nggak tahu tinggal berapa persen. Mungkin nggak sampai 20% atau 30%. Yang lain jadi sampah. Istilah saya jadi sampah lah. Kalau untuk makan itu kan jadi sampah kan. Ini Prabowo sendiri yang menggunakan. Tapi satu menghilangkan respek rakyat. Yang kedua menggunakan menteri tadi yang tolol dan kotor tadi. Nggak usah disebut lah. Tadi udah disebut sebagian banyak itu. Yang baik-baik, yang pintar masih banyak kok. Kemudian Prabowo mengelola negara ini suka-sukanya saja. Dia dipilih rakyat untuk mengelola negara ini yang garis besar atau fokusnya ngomong agar dia memelihara ya mengurus rakyat. Agar dia mengurus rakyat. Dia nggak mau dengarkan aspirasi rakyat. Jalan-jalan sendiri semaunya. Konstitusi juga diabaikan. Konstitusi juga sebagian diabaikan. Gimana nanti kalau SSB ini bersatu dengan rakyat, ngantem dia nggak babak belur atau dia mati gitu kan? Gimana? Rakyat pun juga mati kalau SSB berkuasa ya. Iya, semua. Rakyat ini juga. Tapi kan kita sekarang presiden kita kan Prabowo, kita berharap ya kalahkan tuh SSB. Kalahkan tuh SSB. Kalau memang betul-betul SSB itu punya niat seperti tadi menyerang dia kan. Gitu kan. Jadi banyak yang mau saya sampaikan, tapi
kalau saya nyampaikan koreksi kepada Prabowo sebagai pemimpin, dia bekas tentara. Prinsip-prinsip berperang itu tahu. Tapi jangan cuma diomongkan saja. Jangan cuma diomongkan saja. Kemarin tadi ada yang katakan, ngomong di forum, ada Kapolri, Panglima TNI, itu ada sekian ribu tambang ilegal. Diomongkan saja. Saya nggak gitu respect dengan kalimat itu. Kenapa? Dia ngeluarkan perintah tentang namanya sikat penjahat-penjahat itu udah sejak awal dari presiden, mau berantas korupsi kek, mau apa lagi kek, nggak ada yang dilaksanakan. Atau ya kecil-kecilan aja lah. Katanya ada Satgas PKH, alah ini bagian polesan kecil saja untuk ditunjukkan sama dia yang populis ini. Kita juga belum tahu hasilnya. Tapi saya sudah agak sedikit pesimis juga dengan PKH ini. Kenapa? Kemarin Jampitsus digerebek polisi. Di rumah Jampitsus itu ada duit hampir lebih setengah triliun, ada emas sekian puluh kilo. Ini kan hasil dari situ. Emangnya boleh kalau habis mengambil barang dari para penjahat kemudian disimpan di rumah? Enggak kan? Itu lah. Ini yang ketahuan pikir saya. Ya itu saya perkiraan. Ini yang ketahuan, yang nggak ketahuan gimana? Jadi Satgas PKH ini juga ya masih kita tunggu dulu efektivitasnya. Bener nggak? Karena Prabowo juga sering ngomong yang diomongkan dengan yang kita lihat realitanya di lapangan bertolak belakang. Apa itu? MBG dengan Koperasi Desa Merah Putih. Ya kan? Malah ada yang memberikan kritik. Saya punya niat ngasih makan anak sekolah, diserang katanya. Ya kan diberi masukan, memang nyata banyak yang keracunan. Kalau saya ngelihatnya gini aja, indeks 15.000 yang keterima sama anak-anak cuma 6 sampai 8.000. Ini lahan untuk korupsi juga. Ada yang mau membantah, lihat aja ke dapur kalau 15.000 terakhir ini viral ini ada lagi belatungnya itu. Ya, MBG berbelatung. banyak lah udah, kalau masyarakat itu banyak, ada yang belatung, ada yang tebang, keracunan segala macam. Boleh buat program yang kayak gini, tapi faktanya setelah dijalankan hampir 2 tahun ini di lapangan malah merugikan rakyat gitu kan. Jadi kalau saya, presiden yang harus membenahi mesin kerjanya. Tadi kelewat gemuk, namanya orang gemuk itu tak bisa bergerak, cuman ngabisin duit, ngabisin logistik. Kabinet gemuk. Habis itu kabinet itu diisi orang-orang tolol dan kotor. Bahkan kabinet itu ada isi titipannya orang Jokowi. Ya. Nah. Dan banyak lagi. Jadi mau ada SSB, mau kelompok mahasiswa ini, tapi sekali lagi saya sudah respect sama mahasiswa walaupun baru sampai situ. Mudah-mudahan berkembang berikutnya. Karena saya tahu perguruan tinggi negeri itu di bawah kontrol rektor di bawah kontrolnya pemerintah. Berikutnya lagi Pak Prabowo. Masa Presiden Prabowo nggak tahu tuntutan rakyat yang begitu gencar sudah sekian lama. Yang nuntut itu termasuk kita-kita ini dah. Tentang majulkan Gibran. Dari sisi apapun Gibran ini nggak memenuhi persyaratan. Dari sisi aturan, dari sisi hukum, dari sisi moral. Pendidikan. Iya. Aturan pendidikan, moral, hukum nggak memenuhi persyaratan, tapi bisa diterabas masuk dengan cara kotor oleh bapaknya. Dan Prabowo kan harusnya tahu ini. Masa nggak tahu? Tetap aja senang dia gandeng sama orang dungu ini. Kalau saya ngeliat kedunguannya itu, saya bekas tentara, saya kalau mimpin orang tolol itu pusing kepala saya. Bener. Saya bekas orang pasukan khusus, anak buah saya kalau tolol saya tabokin gitu, daripada saya mati. Bener, silakan. Masih banyak anak buah saya yang pernah ikut tugas sama saya yang masih hidup sekarang, bisa ditanya. Sama juga kalau saya dipimpin sama komandan tolol, pusing kepala saya ini. Sekarang wakil presiden sekelas itu Prabowo nggak tahu, tuntutan banyak banget.
tuntutan banyak banget. Kemarin itu Profesor atau Dokter Denny Indraya sudah mengasih jalan bagaimana caranya ini untuk memakzulkan atau mengganti si wakil presidennya Mas Gibran. Tapi yang paling baik Mas Gibran sadar, tahu diri, mundur, dia bilang begitu. Gitu. Nah, yang kedua, Jokowi. Ini namanya OCCRP ini, NGO asing ini, nggak sembarangan memponis orang bahwa ini ada pelanggar, dia koruptor dan pelanggar kejahatan terkoordinasi atau terkodir. Dia ini nomor 2 atau nomor 3. Yang jelas, yang nomor 1 Presiden Surya itu sudah dijatuhin hukuman mati in absentia sehingga dia kabur. Perdana Menteri Bangladesh sudah dijatuhin hukuman. Yang di Afrika sana dijatuhin hukuman. Yang di sini masih cengar-cengir. Hebatnya Indonesia itu. Dan banyak pejabat dia yang pejabat eranya si Jokowi ini yang menyebutkan setor ke Jokowi. Tapi Tidak disentuh. gak disentuh sama Prabowo. Ada apa? Kemudian kemarin acara hari ulang tahun gagah banget nih Diapit. bangsat Jokowi ini dampingi si Anu ini Prabowo. Jadi apa kesimpulannya? Rakyat pesimis, berharap banyak kepada Prabowo karena dianggap lemah dan takut ngadepin kelompok-kelompok bajingan tadi. Nah, kalau musuh sudah tahu Prabowo lemah, ya bisa dikejar terus. Prabowo itu pasti tahu untuk menekan musuh supaya nggak ganggu kita itu harus kelihatan kuat dan jagoan gitu. Kalau dia tahu kita ini kelemar penakut, wah musuh menjadi jahat, dia akan mengajar dia. Tapi malah ditunjukkan kelemahan itu di depan publik. Kelihatan ya Pak Prabowo nggak usah bilang ini. Nggak usah cari pembenaran lagi ini. Kemarin ada yang bilang ada pejabat waktu Prabowo ngomong, nggak tahu saya ngomong salah atau sengaja yang katakannya ngupas bawang 1 kilo 700.000 itu. Terus ada pejabat pemerintah lihat di medsos kata itu strategi. Itu strategi dari dulu, kalimat strategi ini juga supaya kelihatan siapa yang mendukung Prabowo, siapa yang membenci Prabowo katanya. Ini nggak tahu. Nah, pejabat kayak ini apa nggak pejabat tolol? Padahal Prabowo bikin salah atau ngawur ngomong itu udah puluhan kali. Saya pernah ngomong sama, udahlah nggak usah cari kebenaran. Prabowo itu salah ngomong udah berkali-kali kok. Saya bilang, diam aja udah. Berhenti ngomong lagi. Jadi kelemahan ini ditunjukkan. Kesimpulan kita ini kayak saya nih, jangan kira Prabowo ini cuma mau berkuasa saja. Dikritik nggak mau. Kalimatnya gua, lo jangan tantang gua. Kayak paling jago saja. Satu, yang kedua, ini negara dia punya. Wah, ada yang nyerang saya. Orang mengkritik menyerang. Jadi kelemahan-kelemahan tuh ada di pribadi Prabowo. Saya berharap saya ngomong ini, saya tidak tahu pembantunya dengar atau Prabowo dengar. Perkuat diri dulu. Setelah kuat, baru siap bertempur. Kalau Bapak takut, rakyat dukung. Kalau mati ngadepin musuh, sahid. Kalau kata Pak Marwan masuk surga, apalagi? Betul kan? Kok takut? Malah mikirnya tahun 2029. Itu yang bikin kita gregetan. Sekali lagi, yang gregetan kayak gini bukan saya saja Pak, jutaan. Saya nggak usah sebutkan. Karena senior saya juga banyak yang ngomong itu, gregetan lihat. Prabowo ini bekas tentara, jenderal kok. Nggak tegas, nggak berani. Dititipin bekas kacungnya Jokowi mau. Orang tolol kotor kasih pembantu mau. Habis itu yang kelihatan banget, asal semua orang yang pinter, jilat dan mendukung dia dikasih jabatan. Padahal ini orang cuman bikin sakit hati rakyat karena dia digaji dari keringat dan darah rakyat tadi. Itulah yang saya katakan.
Bu Rahma, mungkin banyak banget. Kalau saya koreksi saya kepada Presiden Prabowo. Orang-orang yang namanya SSBG, rakyat kayak sekali menyerang karena kelihatan sekali Prabowo itu tidak tegas, takut, dan masih bermesraan dengan penjahat Jokowi. Gibran juga penjahat, dan dia tahu. Karena apa? Ya melanggar konstitusi kok. Kenapa didiamkan? Mau respect? Ya nggak respect saya. Kecuali sudah digusur ini orang, saya baru respect sama Prabowo. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Narko. Iya, baik, selanjutnya silakan ini Pak Ismet. Ya, soal gerakan mahasiswa ya, kita alhamdulillah ya bisa kita bersyukurlah mengapresiasi bahwa ada keinginan dan mahasiswa untuk bergerak. Tapi yang menurut saya yang harus disadari oleh para mahasiswa ini dan kita sayangkan, ternyata dari 8 tuntutan yang kemarin itu kita lihat memang nggak menukik ya, tidak tajam gitu. Nah, kita semua yang pernah jadi mahasiswa dan aktivis juga sebenarnya menginginkan atau merindukan gerakan mahasiswa yang kemudian bisa muncul ini betul-betul signifikan dalam melakukan fungsinya ya sebagai agent of change gitu. Nah, kalau ada gerakan mahasiswa kan itu seperti sebuah oase politik ya, dalam kegersangan gerakan mahasiswa yang selama ini harusnya hadir secara secara militan lah gitu. Ternyata tidak sebagaimana yang kita harapkan. Nah, 8 tuntutan itu kalau kita lihat ya sudah tidak fokus, kemudian kayak ngambang gitu. Yang mungkin kalau 8 tuntutan itu mau juga tersampaikan, ya paling enggak negara ini sakitnya itu stadium 1 atau 2 gitu. Nah, ini negara udah stadium 4 ini, kok masih tuntutannya kayak begitu gitu. Dan mahasiswa yang harusnya independen dan merdeka berpikir, kok tidak bisa membaca tidak bisa membaca ke akar masalahnya yang terjadi di negeri ini yang sudah stadium 4. Kan sederhana aja sebetulnya dalam kegiatan kuliah mereka itu, apalagi kalau misalnya ilmu-ilmu sosial ya, politik. Bahwa akar masalahnya itu kan di Jokowi yang sudah merusak negara ini selama 1 dekade. Ya, kerusakan dibuat dalam pengelolaan, good governance itu rusak total gitu. Memang rusak total. Semua sendi negara, pilar-pilar negara yang harusnya mengokohkan negara ini itu kropos, betul-betul kropos dilakukan oleh rezim Jokowi. Nah, yang jadi sayang, kenapa sudah kropos ini yang penuh rayap ini kok tidak dibasmi gitu sama bahasanya pemerintahan yang kita harapkan baik ya, yang kemudian ya dianggap sebagai pemerintah pengganti yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, ternyata kok jadi rezim juga gitu kan. Harusnya ini menjadi pemerintah yang benar. Kan rezim itu kan konotasinya otoriter, kemudian non good governance kayak gitu. Nah, ini untuk melihat demo atau aksi mahasiswa kemarin kan sangat disayangkan tuh. Dalam oase politik kita ingin supaya terjadi heroik dan segala macam, jadi tidak terpenuhi. Ya, dari nggak pernah memang ya, dari demo-demo sebelumnya tidak pernah ada teriakan misalnya adili Jokowi. Itu yang teriak itu pasti Bang Marwan dengan petisi 100, TNI Purnawirawan, TNI Polri, TNI. Ya, para purnawan TNI begitu kan. Ya, para aktivis lansia yang menyuarakan. Ya, yang lansia yang menyuarakan adili Jokowi, tapi itu tidak pernah keluar dari mahasiswa begitu. Ya, kan mahasiswa harus ngelihat ada paling tidak menurut saya 2 hal ya yang membuat sakit negara ini menjadi stadium 4. Yaitu yang pertama soal kedaulatan. Ya, paling tidak mahasiswa harus bisa membaca ada 3 minimal kedaulatan yang betul-betul membuat negara ini jadi kacau warut begini. Pertama, kedaulatan hukum, ya, kedaulatan politik dan kedaulatan wilayah. Gimana perampasan di Banten, di Rempang dan beberapa daerah di Indonesia.
Nah ini kok nggak bisa dibaca oleh mahasiswa yang harus menjadi pressure group, ya, menjadi agent of change di dalam sebuah negara untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Nah itu saya tidak melihat itu, dan saya berharap mudah-mudahan ini bisa didengar oleh mahasiswa, dan mahasiswa harus independen, harus merdeka dalam berpikir dan mereka dalam bertindak, kemudian harus pandai dalam berkoordinasi, berkonsolidasi, sehingga gerakan itu memang betul-betul menjadi oase di tengah masyarakat yang sudah tertindas seperti ini. Nah, berikutnya menurut saya kita tahu ya, di salah satu 8 tuntutan itu menyinggung bencana Sumatera menjadi bencana nasional. Sebenarnya itu udah kayak kadaluarsa, terlambat banget ngomong kayak begituan. Nah, bencana alam yang terjadi di Sumatera itu kita bisa lihat gimana pohon-pohon atau hutan yang mengokohkan supaya penyerapan air itu menjadi sempurna sehingga tidak terjadi bencana yang demikian dahsyatnya. Nah, yang ada sekarang ini ibarat seperti bencana alam itu bencana negara ini kan. Bencana negara ini, pilar-pilar yang mengokohkan negara ini ternyata keropos sehingga tsunami politik, tsunami dalam persoalan kedaulatan negara ini jadi bisa dibilang ya hancur lebur ya. Ya, seolah-olah memang ini seperti ada negara tapi sesungguhnya tidak mensejahterakan rakyatnya, tidak menegakkan hukum seadil-adilnya. Nah ini saya melihat juga satu hal tadi yang tidak bisa dilupakan, kerusakan negara ini disebabkan oleh kejahatan korupsi ya, sebagai extraordinary crime. Nah ini yang harusnya disuarakan oleh mahasiswa, ditekan betul oleh mahasiswa dan dituntut sebagai bagian dari tuntutan mahasiswa, tuntutan rakyat. Ya. Ya, ini nuntut ini masalahnya banyak banget, jadi bingung, ibarat anak gitu ya, protes ke orang tua, kan harusnya bila satu, saya mau sekolah atau mau apa, ini enggak, saya mau sekolah, mau ini, bingung ini. Tapi ini kita membandingkan ini ya, Bang Marwan, misalnya waktu reformasi dulu ya, itu betapa mahasiswa waktu itu ada tokoh-tokoh yang memang menyuarakan, ada Amin Rais waktu itu ya, Cak Nun, pokoknya banyak tokoh-tokoh yang menyuarakan, dan itu disambut bareng dengan mahasiswa, termasuk Trisakti, selain UI Trisakti juga, dan mereka langsung kompak menggeruduk DPR waktu itu ya. Nah tampaknya sekarang ini beda itu ya, ketika ada tokoh-tokoh, salah satunya mungkin Bang Marwan begitu ya, Amin Rais juga masih bersuara, Pak Narko dan lain-lain, itu kayaknya terpisah dengan mahasiswa begitu Pak. Iya, sebetulnya bukan kita tidak mau ya, tapi memang mahasiswanya tadi kan sudah kita bahas ya, salah satu faktor itu kan mereka ingin independen, ingin sendiri bersuara. Tapi juga memang kalau bicara menggerakkan mahasiswa, kita memang juga butuh logistik. Yang kita ini logistiknya tidak sangat minimalis gitu ya. Sebaliknya yang ingin. Tapi dulu Amin Rais juga nggak ada logistik sebenarnya Pak. Tapi ada sebetulnya sumber konon ya, dari luar atau dari mana gitu. Nah, kalau sekarang ada, tapi bukan untuk kebaikan kita semua. Ya, kayak saya sebut tadi SSB. Itu kan memang punya kepentingan untuk bagaimana justru menghambat Prabowo. Mereka bersatu untuk merasa terganggu dengan tadi program PKH, soal tambang, soal tanah, soal kebijakan di industri di Morowali. Ini bersatu untuk apa? Untuk melawan kebijakan ini. Dan mereka punya logistik banyak, dan itu dipakai untuk misalnya, mohon maaf nih bagi mahasiswa, saya tidak yakin kalau itu murni hanya dari mahasiswa. Ya kan, dipakai untuk kepentingan mereka tadi. Nah itulah sebabnya tadi saya berharap teman-teman mahasiswa itu hati-hati, lalu fokus kepada mana yang prioritas, dan mau bergabung dengan masyarakat di luar mahasiswa untuk kepentingan bersama. Karena yang ada sekarang justru kepentingannya menjatuhkan Prabowo, supaya Jokowi dan dinastinya bisa berlanjut, karena mereka ini sangat kompromistis atau bagian dari oligarki yang jahat itu, dan juga dengan kepentingan Cina. Tadi saya sebut Morowali itu sangat banyak investasi yang sudah dikeluarkan oleh Cina, tapi terganggu oleh kebijakan Prabowo. Cina
misalnya berkepentingan untuk bagaimana industri yang sudah dia investasi itu tetap berlanjut. Konglomerat misalnya mafia minyak ini ingin terus berlanjut atau minimal tidak ditangkap. Jokowi misalnya, kalau kita lihat, Wush itu biaya per kilometernya di Indonesia sekitar 52 juta dolar. Sementara di Cina sendiri antara 17 sampai 18 juta dolar. Dan ini informasinya terbuka dan bisa diusut. Kok malah Prabowo itu melindungi Jokowi, dan yang awalnya Purbaya menolak untuk ini cicilan utangnya ini dibayar oleh APBN, belakangan justru diperintahkan Prabowo untuk ditanggung APBN. Padahal di situ sangat nyata korupsinya. Ya kan? Jadi kenapa juga masih melindungi koruptor? Seperti Jokowi itu, lewat proyek yang sangat nyata bisa diusut markup-nya, kejahatannya oleh Cina dan Jokowi. Nah, kalau kita misalnya selama ini mengingatkan baik-baik, ini loh Anda melakukan ini, tetap saja justru lebih mementingkan Jokowi, ya mohon maaf, kita memang sudah saatnya ini untuk berupaya supaya terjadi pemakzulan atau penurunan singgasana Prabowo itu dari kursi presiden. Target kita ya memang harus ke sana misalnya. Nah, karena itu kita berharap mahasiswa juga jangan sampai jadi tunggangan dari siapa tadi, SSB itu, yang memang kepentingannya bukan untuk kebaikan negara tapi untuk eksistensi mereka yang selama ini sudah aman, damai, dan KKN-nya bisa berlangsung cukup panjang dan lama dengan Jokowi. Nah, ini kita harapkan Pak Prabowo segera sadar ya, dan mulailah berbuat kalau memang masih mau jadi presiden. Dan lupakanlah itu soal pencitraan kalau memang dia niatnya tulus untuk rakyat. Yang kata rakyat itu, dia kata-kata rakyat ini ya, itu sudah ribuan kali. Ada satu media yang hitung. Terlalu banyak dia jual nama rakyat, tapi dia bekerja justru dengan konglomerat, membiarkan koruptor seperti Jokowi, ya. Lalu juga tidak berani menghadapi oligarki, menghadapi Cina. Ya sudah, kalau gitu udah jangan pakai nama rakyat, turun aja lah gitu. Jangan sampai nanti justru diturunkan oleh rakyat. Nah, kita ini kan mengingatkan maksudnya. Cuma peringatan dari kita ini ya mungkin ada batasnya. Kalau memang sudah tidak bisa, ya sudah, kita juga mari ngajak rakyat untuk menurunkan Prabowo. Tapi bukan itu. Kita peringatan juga masih jalan. Iya. Kita kasih jalan. Masih jalan. Babat itu bajikan itu. Iya. Ganti yang bersih. Iya. Habis itu. Nah iya, kan petisi 100 sudah, Forum TNI sudah ngasih masukan begitu ya. Ke MKR belakangan ya, dan rupanya itu tidak disambut oleh mahasiswa dengan alasan tidak mau ditunggangi. Tapi tampaknya tidak mau ditunggangi. Nggak mau ditunggangi Bang Marwan DKK sebenarnya. Tapi justru yang lebih pokok lagi sebetulnya itu adalah kepada Prabowo. Ya, Prabowo itu, ini Anda hati-hati, SSB sedang mengintai. Anda harus berbuat sesuatu, bersihkan itu kabinet. Ya, perkuat dirinya gitu seperti tadi Pak Narko. Tapi kan udah dikunci ya, kan susah. Prabowo ini kan ibaratnya udah dirantai lah kaki tangannya ini. Ya, saya khawatir juga tersandra. Tapi rantai sebesar apapun buat presiden itu kecil. Apapun itu. Asal nyalinya ada. Nah, dan juga rakyat akan ada di belakangnya dia gitu. Ya kan? Udah dirantai, kemudian dininabobokan dengan ayang-ayang di dayang-dayang di sekitarnya sehingga terlena gitu. Dayang-dayang itu bagian dari oligarki berarti yang meninabobokan. Dayang-dayang maksud saya, bukan ayang-ayang, salah. Silakan ini tambahkan Pak Narko, sekaligus closing statement ini. Sebentar lagi Pak Ismet ya. Makasih Bu Rahma. Tadi saya bicara khusus kepada Prabowo. Mungkin sedikit saya tambah. Kita mengoreksi ini sebetulnya sekaligus memberi jalan supaya Pak Prabowo itu sebagai presiden nggak usah takut. Kalau Pak Prabowo sebagai presiden menjalankan konstitusi, bekerja untuk rakyat, rakyat akan mendukung. Kalaupun Bapak mati dalam rangka melaksanakan itu, Bapak masuk surga. Nggak usah takut. Karena kita semuanya bakal mati kok.
Itu yang perlu kami tekankan. Jadi kita nggak mau ngoreksi aja, kita ngasih jalan. Punya kabinet segede itu kan bikin gerak susah dan mahal. Kita lagi melarat kok, habis-habis duit APBN buat gemuin para dayang yang ada di sekitar situ. Berikutnya, kami atau saya juga menyampaikan, ya tekanan kepada legislatif, kepada DPR, yang dalam hal ini diketuai oleh namanya Puan Maharani. Jangan diam saja, jangan jadi bagian dari eksekutif. Dengarkan aspirasi rakyat dan sampaikan kepada pemerintah atau kepada eksekutif. Mungkin eksekutif ada yang budak, tapi masa anggota DPR aja hampir 600-an itu nggak dengar suara-suara rakyat ini, nggak ngerti masalah penegakan. Tapi yang kami lihat DPR ini sekarang hanya menikmati menikmati duit rakyat dari pajak, karena nyatanya sudah jadi bagian dari pemerintah. Tak ada suaranya yang keras. Satu dua ada yang berkuara, saya tahu ada 1 atau 2, 3 orang dari 600 fraksi nggak pernah berbicara. Fraksi juga berbicara. Kan kita heran, kita milih susah-susah, kemudian kita menanggung biaya hidup para anggota DPR, tapi nyatanya hampir sama sekali tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Padahal tadi dari mahasiswa 8 poin itu intinya banyak tentang masalah hukum. Masalah hentikan PSN, hentikan ini penjajahan oleh pemerintah, itu hukum. Nepotisme dan lain sebagainya. Masa nggak dengar? Dan ini kan tanggung jawabnya anggota DPR. Jangan kemudian seperti sekarang, DPR itu banyak suara mengatakan Dewan Pengkhianat Rakyat atau Dewan apa lagi itu. Karena nggak pernah mendengarkan aspirasi rakyat. Nggak pernah. Yang kita lihat sekarang hanya jadi bagian dari corong suaranya pemerintah. Bukan malah menjadi corong suaranya rakyat. Itulah yang saya sampaikan begini. DPR, legislatif yang katanya wakil rakyat, yang punya fungsi menerima aspirasi rakyat, melaksanakan pengawasan terhadap pemerintah. Tolong apa yang disampaikan oleh rakyat itu ya ditindaklanjuti. Jangan nikmatin pajak rakyat terus, nikmatin keringat rakyat terus. Saat ini seperti itu suara di akar rumput rakyat. Siapa itu DPR? Mudah-mudahan setelah ini dengar. Dan saya tahu katanya di luar negeri itu anggota DPR itu hidupnya nggak beda dengan rakyat. Di Indonesia luar biasa. Sekian puluh kali UMR gajinya, sekian puluh kali indeks UMR, 20-an kali indeks UMR yang berlaku di negeri kita gitu. Di luar enggak katanya. Tapi kenapa kok kita didiamkan saja gitu? Ya mudah-mudahan setelah ini didengarkan. Kalau enggak, kalau tidak, kalau rakyat marah, sasarannya ke sana juga. Terima kasih, Bu Rahma. Ini memang masih belum bergerak mungkin rakyat ya, mungkin masih berjuang untuk hidup ya, karena di tekanan ekonomi, apalagi ditekan pajak ya, pajaknya kan berlapis itu, tumpuk-tumpuk pajak, dipajakin lagi kan begitu. Biasanya di mana-mana itu kan ada tahapan kan. Orang jengkel dulu, dongkol, marah, habis itu ngamuk. Ya, sekarang ini masih berjuang hidup ini orang-orang di tekanan Masih ekonomi. tahapan-tahapan lah, mengingatkan, jengkel, kecewa, lama-lama nanti marah, habis marah ngamuk kalau nggak denger juga gitu. Tapi begini, Kita nggak berharap itu ya. Tapi kalau dibiarkan daripada bubar Republik Indonesia, saya setuju. kalau tadi Pak Narko bilang itu, Prabowo harus begini, Prabowo harus begitu, Prabowo kayaknya semua kuncinya di Prabowo begitu ya. Kalau menurut saya ada di sini. Tapi masalahnya kalau kita lihat statement-statement Prabowo ini kan sudah jelas sekali, banyak yang mencurigai kayaknya udah pikun deh begitu ya, kalau dia tidak masuk. Indikasi ke situ. Ini demensia mungkin. Indikasi ke situ banyak kelihatan. Nah, ini nggak kebayang kan, Pak? CCTV juga Nah, banyak kelihatan. Dia kan sukanya dipuji, ya. kelihatan sekali kan. Ya makanya orang Terus- terdekatnya terus hafal bilang, sekali keinginannya. Jangan ngata gua. Dikoreksi,
saya diserang katanya. Ini kan indikasi orang nggak merasa salah, merasa paling benar. Orang kalau jangankan merasa paling benar, orang merasa pinter ya itu udah kelihatan itu tolol. Merasa pinter aja itu berarti orang tolol. Apalagi merasa paling pinter, itu udah tololnya banget itu. Apalagi kalau bener NPD itu ya Pak Narko kan nggak akan berubah, orang NPD kan nggak akan sembuh, yang ada semakin tua semakin parah begitu ya. Makanya orang terdekatnya itu sampai mengerti begitu ya. Makanya ketika perayaan ulang tahun RI, ulang tahun Republik Indonesia yang dipajang foto Prabowo begitu ya. Biar senang karena namanya orang, ternyata itu permintaan Teddy. Karena Teddy kan orang terdekat. Jadi sangat mengerti lah psikologis Pak Prabowo sebagai orang dekatnya, makanya biar seneng gitu ya, kasih surprise gitu ya di langit-langit. Manusia yang suka menyenangkan itu apa namanya gitu? Nah, pertanyaannya mungkin langsung ke Pak Ismet ya. Bagaimana bisa ya kalau dengan kondisi semuanya tergantung, Prabowo harus begini, Prabowo, tapi kondisi Prabowo-nya sendiri seperti itu begitu ya. Bayangkan jika suatu keluarga saja kalau kepala rumah tangganya sudah pikun, itu biasanya sudah nggak bisa diandalkan pastinya ya. Itu keluarga kecil ini. Bagaimana ini suatu negara dengan 300 juta penduduk kalau kepala negaranya yang seperti itu nih Pak Ismet? Nah iya, itu yang harus bisa dibaca oleh mahasiswa ya. Bahwa ya bukan hanya mahasiswa, iya maksudnya semua. Iya betul, maksudnya ini mahasiswa kan sebagai oase politik nih yang kita harapkan masih muda, masih energik ya, usia produktif, itu jangan melempem gitu. Apalagi mahasiswa susah-susah sekolah dipimpin manusia kayak si. Lah iya, itu kan sangat memalukan. Gibran yang pelangak-pelongok gitu kan. Betul. Kok nggak tersinggung gitu. Inilah persoalan mendasar yang harus dibaca dan diperjuangkan oleh mahasiswa, bahkan sebagai kalau perlu sebagai lokomotif gerbongnya ya rakyat lah, karena mahasiswa itu yang harus jadi pemimpin. Jadi kedaulatan negara itu harus dibaca oleh mahasiswa dan ya para aktivis yang produktif bahwa sudah tergadaikan kedaulatan negara itu. Kemudian KKN dalam periode rezim Prabowo sekarang ini bukannya makin baik tapi makin parah gitu. Nah ini dua hal ini saja yang kalau perlu mahasiswa tuntut habis-habisan, ya paling tidak bisa menuntaskan apa yang jadi permasalahan negara ini. Ya, bahwa sumber masalah itu ada di satu dekade menjadi warisan Jokowi. Nah ini warisan ini yang tidak boleh diteruskan oleh Prabowo sebagai presiden. Apalagi tadi kalau dia betul-betul mengidap NPD, kan musibah besar gitu, bencana negara itu ya, sebagaimana bencana alam yang kita lihat bagaimana di Sumatera itu udah korban sekian ribu orang. Ini bencana negara bisa 300 juta orang yang jadi korban gitu. Nah saya pikir ini harus menjadi perhatian utama gerakan mahasiswa yang bisa menjadi harapan rakyat gitu. Demikian. Baik. Saya ada kelewat dikit. Jadi saya mau menyampaikan apresiasi kepada Pak Prabowo tentang terbitnya Perpres Januari 2025, yaitu adanya Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH yang sudah begitu banyak melakukan perbaikan, dan ini langkah nyata mengoreksi kejahatan atau kerusakan yang dibuat oleh Jokowi. Kemudian waktu pidato setahun yang lalu dan sempat kita bahas di sini, ada juga kebijakan tentang ekspor satu pintu. Untuk apa? Untuk mengamankan pendapatan negara dari SDA. Ini dua hal yang sangat bagus dan kita apresiasi, karena dengan ini itu sangat banyak nanti APBN itu menerima tambahan penerimaan negara. Karena kalau sudah ekspor satu pintu tidak ada lagi transfer pricing, under invoicing, dan macam-macam. Dan itu bisa ratusan sampai ribuan triliun yang akan dinikmati oleh negara dan rakyat. Dan ini langkah yang sangat bagus. Tapi kalau ini tidak di follow up, ini hanya jadi omon-omon. Dan faktanya yang harus memfollow up itu menteri-menteri yang relevan justru menghambat. Nah karena itu Pak Prabowo, dua hal ini Anda harus jadikan sebagai program unggulan untuk dijalankan oleh orang-orang yang amanah, yang Anda percaya.
Jangan biarkan pelaksananya itu orang-orang titipan Jokowi yang justru melakukan penghambatan terhadap dua hal strategis ini, yaitu soal PKH yang berubah menjadi PSDA, penertiban SDA. Kemudian yang kedua, ekspor satu pintu. Harus menteri-menteri yang relevan. Kalau bicara misalnya tentang ekspor, ada menteri perdagangan. Ini masih tinggalan Jokowi atau enggak? Ada kepentingan BUMN atau Danantara, masih ada nggak orang Jokowinya di sana? Soal tadi bandara di Morowali, ini menteri perhubungannya siapa ini gitu? Nah, itulah sebabnya kita apresiasi dan akan terus kita apresiasi kalau ini tuntas dilaksanakan. Kalau tidak hanya omon-omon, ya memang tadi pantas. Pak Prabowo itu sudah mulai harus kita suarakan untuk dimakzulkan. Itu tambahannya, Umi. Makasih. Baik, terima kasih ini Bang Marwan, terima kasih Pak Ismet dan juga Pak Narko. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen ya. Akhirnya saya Rama Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Merdeka!